Salam saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya masih dari Philadelphia Brotherly Love. Sebelumnya saya sudah bikin video di downtownnya di Love Park, dan saya bicara tentang kasih persaudaraan dalam hubungannya dengan persoalan penolakan gereja di Cilegon. Dan untuk sekarang saya berpindah lagi. Tadi saya di sana tadi ya, di sekitar situ lah, di downtownnya. Dan sekarang saya di sini, saya masih tetap rindu menyampaikan seputaran kasih ya. Dari hal-hal menarik yang saya sampaikan seputaran penolakan gereja di Cilegon, ya, saya minta Bapak Presiden kiranya berkenan untuk memperhatikan kasus ini. Siapa tahu jangan sampai gerejanya sudah sesuai aturan tapi ternyata ditolak juga. Lalu kemudian saya juga ingatkan saudara-saudara yang di Cilegon, ya, dari oknum tertentu, bahkan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota ikut menandatangani ya kain kafan yang berisi penolakan terhadap gereja di Cilegon. Artinya Cilegon bebas dari gereja, tidak boleh ada gereja, ya. Dan saya ingatkan di sana bahwa ya, Anda tolak kami ya tidak apa-apa, hanya kami kasih ingat saja, tolak kami adalah tolak Kristus. Kristus yang kami sembah adalah penguasa dunia akhirat, pemilik segala sesuatu, termasuk napas kehidupan manusia. Itu yang kami percayai. Tentu hanya sekedar informasi, Anda bisa percaya, bisa tidak. Tapi yang kami tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan selalu tergenapi, dan tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya selalu tergenapi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus hanya mau kasih tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kami sembah, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memperkenalkan dirinya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Tetapi yang mau saya lebih tekankan, sementara saya ada di Museum of Art, ya. Di depan tuh ada tangga Rocky di situ, ya. Ada kenangan Rocky Balboa ketika dia lari naik turun tangga, ya, di sana. Iya, tangga itu ke bawah, ya. Dia lari naik turun tangga, persiapkan pertandingannya, dan sangat terkenal itu cerita. Dari sini saya mau sampaikan khusus buat orang-orang Kristen dimanapun Anda berada. Saya sudah tekankan salah satu hal menarik, konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa kita akan ditolak, kita akan dikucilkan, ya kan? Itu sesuatu yang biasa banget, saudara-saudara. Tapi Anda jangan pikir bahwa dunia menolak kita lalu itu akhir dari segala-galanya. Oh, tidak sama sekali. Penderitaan yang kita hadapi sekarang menurut Roma 8 ayat 18 tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dunia menolak kita, dunia memaki kita, dunia membenci kita, bahkan mungkin dunia bisa dipakai setan untuk membasmi, membunuh kita, tapi Tuhan Yesus ingatkan kita dalam Matius 10 ayat 28, janganlah kita takut kepada manusia yang hanya bisa bunuh tubuh. Dia tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah terutama kepada Tuhan yang sanggup memasukkan jiwa dan tubuh sekaligus ke dalam neraka. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Cilegon, saya dan saudara
tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ini bukan barang baru di Indonesia, sesuatu yang sudah sering kita alami sebagai orang Kristen di Indonesia. Terkhususnya saudara-saudara seiman yang di daerah minoritas Kristen ya. Anda sudah biasa mengalami penolakan itu, dan saya hanya mau mengajak semua orang Kristen kita mendoakan saudara-saudara kita ini supaya mereka tetap kuat, mereka tetap berkepala dingin, mereka tetap mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus sehingga mereka bisa menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Dan kita percaya bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama Tuhan memang ada proses, ada pemurnian, ada cara Tuhan yang ajaib mendewasakan kita. Dan di balik semua itu selalu ada berkat, ada kemuliaan, ada kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Apa yang Dia lakukan selalu ada tujuan, dan tujuan Tuhan selalu tujuan terbaik. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Sutradara Agung yang selalu membuat skenario terbaik. Tidak ada pribadi seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang membuat skenario luar biasa bagi setiap milik kepunyaannya. Kita ingat apa yang dicatat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Buat semua saudara seiman yang ada di Cilegon, kalau Anda adalah orang percaya, Anda harus percaya bahwa Roma 8 ayat 28 itu adalah ayat bagi semua orang Kristen, semua orang percaya, termasuk saudara-saudara saya di Cilegon. Dan ingat juga apa yang Tuhan Yesus firmankan melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Allah dengan jelas berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, haleluya, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan itu setia. Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Kita bukan orang-orang gampangan. Kita orang-orang yang dipilih dari gelap menuju terang yang ajaib. Kita dikaruniakan iman, kita dilahir barukan, kita dikaruniakan iman, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan pada waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita tinggal dalam Dia, Dia tinggal dalam kita. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, ya sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu, buat saudara-saudara di Cilegon, Tuhan memberkati Anda, Tuhan di pihak Anda. Jangan takut, ini biasa saja. Ini bukan masalah yang terlalu hebat sampai kita lupa Tuhan. Sebesar apapun, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita lebih hebat, Tuhan kita lebih dahsyat. Oleh karena itu tetap kuat. Begitu pula semua orang percaya di manapun Anda berada, termasuk yang di luar Cilegon, ya. Saudara tetap percaya Tuhan bersama kita, dan kita akan melihat kemenangan-kemenangan luar biasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, seperti yang saya pesankan di video sebelumnya seputaran persoalan Cilegon, tetap bersatu, tetap saling mendoakan, tetap saling mengasihi, tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kita percaya bahwa di dalam persatuan, di dalam unity, akan ada kemenangan luar biasa, akan ada berkat luar biasa yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita adalah Tuhan yang mungkin mengizinkan kita ada di dalam setiap persoalan, pergumulan. Tetapi saudara-saudara jangan pernah takut. Dia
Dia tidak akan tinggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap bersatu, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Tetap bersatu saudara-saudara, tetap mengasihi dan jangan balas jahat dengan jahat. Tetap mendoakan musuhmu dan engkau akan lihat pembalasan adalah hak Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok dari Museum of Art, Philadelphia City, Brotherly Love, Kota Kasih Persaudaraan. Saya menyampaikan video ini kepada saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda sekalian. God bless you all.